حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan masih surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau, nasta'inu kami mohon pertolongan. Iyyaka itu maf'ul bih yang didahulukan, na'budu itu fi'il fa'il. Na'budu kami menyembah, ka kepada Engkau. Nah, ka itu didahulukan menjadi iyyaka. Didahulukannya maf'ul bih mengandung makna hanya kepada Engkau. Kalau na'buduka kami menyembah Engkau. Tapi kalau didahulukannya maf'ul bih menjadi iyyaka, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Nah, begitu juga asalnya kalau redaksi biasa nasta'inuka kami memohon pertolongan kepada Engkau. Lalu didahulukannya maf'ul bih ka menjadi iyyaka, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi iyyaka mengandung arti hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, ini pengakuan yang harus kita realisasikan di dalam kehidupan.
bahwa kita itu menyembah hanya kepada Allah. Jangan menyembah uang, jangan menyembah batu, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah selain Allah. Termasuk menduakan Allah juga tidak boleh. Saya ibadah karena Allah, karena dipuji juga nggak boleh. Jadi harus karena Allah. Saya menyembah kepada Engkau ya Allah karena Engkau, karena biar dinilai baik oleh orang lain. Nah itu berarti bukan hanya kepada Engkau, tapi ada tujuan-tujuan lain. Nah itu harus dihilangkan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Jadi kami menyembah itu hanya kepada Allah. Ikhlas murni mengesahkan Allah, tidak ada niatan-niatan selain Allah. Itu menyembah kepada Allah yang diterima oleh Allah. Tapi kalau ingin dinilai baik, ingin mendapat pujian orang, maka tidak bernilai pahala, tidak bernilai ibadahnya. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah prakteknya nggak bisa. Kita pasti minta tolong orang, kita pasti minta tolong kepada selain Allah, minta bantuan, minta tolong dong pinjemin duit, tolong dong bantu saya. Nah selama tidak ada ketergantungan kepada manusia dan kita hanya merupakan sebagai perantara, Allah nyuruh saya usaha, usahanya diantaranya yaitu minjem duit ke orang, maka itu masih hal yang dibolehkan. Jadi tidak ada ketergantungan kepada makhluk, itu yang penting. Saya lagi butuh duit, kerja lagi nggak punya duit, solusinya adalah minjem ke orang. Minjem ke orang berarti minta tolong kepada orang lain. Selama tidak ada ketergantungan kepada makhluk, kepada orang, maka itu masih dibolehkan. Saya hanya ikhtiar pinjam sana, kali aja dapat. Tapi tawakalnya tetap kepada Allah, maka itu adalah hal yang dibolehkan. Nah kalau Nabi itu udah totalitas, nggak minta, tidak berharap kepada orang lain. Nah kalau kita masih minta tolong kepada orang lain, itu adalah hal yang dibolehkan selama hati kita tetap bergantungnya kepada Allah. Jadi minta tolong kepada orang lain tetap diperbolehkan. Jadi tetap diperbolehkan. Manusia itu makhluk sosial. Tidak mungkin manusia hidup sendiri dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain, itu tidak mungkin. Maka urusan hati kita bergantungnya kepada Allah. Ini hanya usaha. Saya minta tolong manusia, itu hanya usaha. Hatinya tetap tawakal kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Nah jadi kalau kita beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maka itulah yang menyebabkan kita diridhoi oleh Allah. Yang tidak boleh adalah kita meminta kepada kuburan, meminta kepada dukun, kepada orang soleh, bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah itu semua adalah musyrik. Jadi itu semua adalah musyrik. Kita boleh berwasilah tapi minta kepada Allah. Kita ziarah misalkan ke Wali Songo. Nah ke Wali Songo kita tawasul. Tawasul itu minta tolongnya tetap kepada Allah, tetapi bertawasul lewat orang soleh. Wala taqulanna wala taqulanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu anggap orang-orang soleh itu yang telah berjuang di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, mendapatkan rezeki. Berarti dia bisa membantu kita menjadi perantara sehingga doa kita lebih cepat dikabul lantaran wasilah. Jadi kita tetap berwasilah kepada orang soleh, itu diperintahkan.
Ihdinas siratal mustaqim, ihdina tunjukkanlah kami, as-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini permohonan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mustaqim itu diambil dari kata istaqoma yastaqimu, artinya istiqomah. Orang-orang yang istiqomah, mustaqim adalah orang-orang yang istiqomah. Tunjukkanlah kami jalannya orang-orang yang istiqomah. Orang-orang istiqomah siapa saja? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, ciri orang-orang istiqomah itu satunya kata dan perbuatan. Jadi satunya kata dan perbuatan tidak terpengaruh oleh harta. Kiai hukumnya apa? Haram. 10 juta kiai haram dikit. Misalkan 1 miliar kiai boleh. Nah, kemudian 10 miliar sunnah. Nah, itu namanya tidak istiqomah. Orang yang istiqomah itu ditawarin dunia tidak bergeming. Nah, itu jarang. Orang yang istiqomah diantaranya kalau sekarang itu insya Allah Habib Rizik itu orang yang istiqomah. Jadi tetap istiqomah di jalan yang lurus, dan banyak lagi ulama-ulama lain yang masih istiqomah yang bisa kita jadikan panutan. Tunjukkanlah kami jalannya orang yang istiqomah. Jadi jalannya orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu tenang ibadahnya, tentram ibadahnya itu nikmat, itu namanya orang yang istiqomah. Orang yang enggak istiqomah, ibadah enggak berasa nikmat, itu namanya tidak bisa istiqomah. Jadi ciri daripada orang tersebut istiqomah atau tidak, lihat ibadahnya berantakan, tanda tidak istiqomah. Ibadahnya dia merasa nikmat, tenang dalam kondisi apapun dia tetap ibadah, lalu tidak tergiur oleh dunia, itu insya Allah istiqomah. Kemudian lebih dijelaskan lagi, jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang telah Engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Lah, kita semua kan diberi nikmat. Nah, tapi tidak semua orang yang diberi nikmat itu merasa kalau dirinya diberi nikmat. Ada orang yang serba cukup tapi merasa kurang. Nah, bukan jalan orang itu. Jadi yang dimaksud dengan an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat adalah orang yang merasa dirinya diberi nikmat oleh Allah lalu bersyukur. Nah, itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Engkau ya Allah. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, maksudnya orang-orang yang merasa dirinya diberi nikmat lalu bersyukur kepada Allah. Nah, jalan itulah yang kita ikuti. Semua manusia diberi nikmat, tapi nggak semuanya merasa diberi nikmat. Ada yang sudah serba cukup tapi kurang, lalu selalu mengeluh. Nah, itu namanya bukan an'amta alaihim. Dia diberi nikmat tapi tidak merasa diberi nikmat. Nah, bukan jalan orang itu, tapi jalan orang-orang yang dirinya merasa diberi nikmat lalu bersyukur kepada Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai pada mereka. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, orang Yahudi. Waladdallin, dan bukannya jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Jadi benar-benar jalannya orang-orang yang istiqomah. Nah, surat Al-Fatihah ini sangat penting karena rukun sholat dan merupakan ringkasan kandungan Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu Allah menjawab
hambaku telah memulai aktivitas dengan namaku, maka akan aku sukseskan kegiatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku mengakui bahwa nikmat itu dari aku, dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan aku beri nikmat yang banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika seorang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambaku menyadari bahwa aku adalah yang memberi kasih sayang, maka akan aku kasih sayangi hamba tersebut. Jadi kalau diberi kasih sayang Allah, urusan mudah. Tapi kalau tidak diberi kasih sayang Allah, maka urusan yang ringan jadi berat. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Maliki pemilik, maliki raja, pembahasannya kemarin. Ya, pemilik hari pembalasan. Hambaku mengakui bahwa yang memiliki hari pembalasan adalah aku, maka akan aku permudah urusan akhiratnya sehingga masuk ke dalam surga, lalu aku selamatkan dari neraka. Nah, ini jawaban-jawaban Allah ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Langsung Allah jawab. Jadi baca Al-Fatihah itu renungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hambaku menyembah aku dan memohon kepadaku, maka akan aku penuhi permintaan-permintaannya. Jadi doa yang bagus adalah Al-Fatihah baru doa. Karena di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab akan mengabulkan permohonan-permohonannya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku memohon minta ditunjukkan jalan yang lurus, maka akan aku tunjukkan jalan yang lurus, akan aku bimbing hidupnya sehingga selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah kurang lebih jawaban Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jawaban Allah dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, Allah menjawab, hambaku memohon petunjuk jalan yang lurus kepadaku, maka akan aku bimbing hidupnya. Jadi setiap ucapan Al-Fatihah dijawab oleh Allah, maka usahakan Al-Fatihah itu direnungkan. Jangan sampai baca Al-Fatihah tidak direnungkan. Demikian pembahasan Al-Fatihah kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahlin wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i